Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semua yang hadir di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya terhormat Ibu Lucy, yang terhormat Bapak Agus, yang terhormat Bapak Reka, yang terhormat Bapak Jimmy, kita doakan mudah-mudahan tadi yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan yang hadir di tempat ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. 2 minggu yang lalu saya ditelepon sama sahabat saya, Bapak Faiz. Kebetulan beliau sekarang lagi diuji setelah mengalami kecelakaan hampir beberapa bulan ke belakang. Kalau dulu beliau selalu beraktivitas pagi di Gandaria City, siangan dikit ke Kokas, sorenya kadang-kadang ada di sini. Jadi udah lama sekali beliau kenal sama saya. Dan alhamdulillah ini bukan yang pertama kali saya berdiri mungkin di tempat ini. Karena Pakuan Mall itu atau Pakuan Group itu bagi saya bukan tempat yang asing lagi, Pak Jimmy. Udah 2 tahun ini saya ngisi di Gandaria City. Terkadang saya juga dipanggil di kota Casablanca. Dan alhamdulillah semenjak masjid yang ada di Mall Pakuan ini berdiri, saya juga dipanggil untuk isi kajian dan ceramah Jumat. Ini adalah tentunya dari anugerah dari Allah yang tidak terkira buat saya. Pembicaraan paling singkat saya dengan Bapak Faizin bahwa beliau bilang sama saya, Ustadz, kalau seandainya berkenan Ustadz mengisi dialog seri lintas agama, saya jawab siap Bapak izin. Karena apa? Karena kalau boleh jujur saya katakan di tempat ini bahwa hal yang paling kita prihatinkan saat ini, Pak Jimmy, adalah sesuatu yang menimpa dari sebuah konflik yang awalnya konflik kecil menjadi konflik besar yang berujung kepada konflik sara. Kalau boleh saya disampaikan di tempat ini, kalau seandainya kita mau jujur, sesuatu apakah yang menyebabkan sesuatu jauh menjadi dekat? Mungkin ada satu jawaban, jawabannya adalah cinta. Di saat kita ditanya sesuatu apakah yang membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, jawaban sederhananya adalah cinta. Di saat kita ditanya sesuatu apakah yang mempersatukan sesuatu yang berbeda, maka jawabannya adalah cinta. Mungkin kalau kita melihat apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quranul Karim,
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kata Allah, wahai manusia, aku jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lahir dari sebuah masa lalu yang berbeda, lahir dari sebuah kultur yang berbeda, lahir dari sebuah pendidikan mungkin yang berbeda. Kita dipertemukan saling mengenal satu sama lain. Dari perkenalan itulah akan melahirkan rasa cinta. Ini saya sekalipun baru bertemu dengan Bapak Zimi, Masya Allah, karena mungkin kalau di dalam Islam orang panggil saya Ustadz, beliau dipanggilnya Pastor. Posisi kita sama, membawa manusia di dalam agama masing-masing, di dalam kepercayaan masing-masing untuk menuju kesempurnaan di hadapan Sang Pencipta. Betul. Makanya ini adalah hal yang sebuah menarik sekali menurut saya. Patut untuk kita syukuri, kita saat ini kita berkumpul di tempat ini. Kita punya tujuan yang sama, sekalipun kita mungkin lahir dari latar belakang yang berbeda, agama kita berbeda, masa lalu kita berbeda, pendidikan kita berbeda, tapi kita berkumpul di tempat ini dalam satu manajemen Pakuan Mall. Kita punya niat yang sama, kita punya cita-cita yang sama, ingin membesarkan Pakuan Mall ini. Tentunya di dalam bingkai yang sama adalah rasa persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara tentang masalah toleransi di dalam Islam itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum sekarang ini terjadi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana toleransi tersebut. Saya akan mengambil sebuah cerita dulu di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di sudut kota Madinah, tepatnya di saat baginda Nabi telah melakukan satu perjalanan yang disebut dengan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kota Madinah pada saat itu masih populer dengan sebutan kota Yasrib. Maka apa yang terjadi saat itu? Di pojokan kota Madinah ada seorang nenek-nenek yang buta dan sudah tua renta. Tiap kali nenek-nenek itu ada orang yang lewat, dia selalu mencaci baginda Nabi, dia selalu menghina baginda Nabi, dia selalu menjelek-jelekan baginda Nabi. Padahal si nenek tersebut tidak tahu mana baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi memberikan makan tiap hari pada si nenek tersebut. Bahkan di dalam riwayat para ulama dijelaskan di antaranya sampai baginda Nabi menyuapkan dengan tangan mulia beliau langsung ke mulut si nenek tersebut. Maka di saat baginda Nabi telah wafat, si nenek itu bertanya, setelah sekian lama tidak ada orang yang menyuapi aku. Kata si nenek, kenapa? Kemana dan kenapa orang yang selalu menyuapi aku tersebut? Akhirnya datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disuapi nenek buta tersebut. Si nenek tersebut tahu bahwa yang menyuapi itu bukan orang yang biasa. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang kepada nenek tersebut, nenek, kalau kau mau tahu sesungguhnya
Orang yang selama